Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Siti Nafiatul Fatimah akan dengan NRP 31 dengan NRP 312252217 akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul definisi dan cara menemukan masalah dalam riset. Di sini di artikel ini saya mendapatkan 4 topik. 1. Apa pentingnya masalah dan riset? 2. Apa itu definisi masalah? 3. Bagaimana cara menemukan masalah? Dan keempat, bagaimana penegasan terhadap masalah? Oke, pertama, pentingnya masalah dan riset. Masalah adalah bagian terpenting dalam riset karena menentukan tujuan riset dan arah pemecahan. Permasalahan lahir dari fenomena yang nyata dan mengaruhi seluruh riset. Masalah yang telah dirumuskan dengan baik menjadi landasan riset yang kuat. Jadi, adanya masalah dan riset saling berhubungan. Ketika kita menemukan masalah, kita harus meriset dulu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, selanjutnya untuk definisi masalah. Dalam artikel definisi masalah digolongkan terdapat 3 definisi masalah dalam artikel tersebut. Yang pertama, menurut KBBI. Kalau menurut KBBI, masalah diartikan sebagai suatu yang harus diselesaikan, seperti penurunan produktivitas, kesenjangan ekonomi, turunnya prestasi karyawan, dan lain sebagainya. Kalau menurut Norbert Emsel, masalah dapat diinterpretasikan sebagai tugas, kondisi tertentu, atau penanganan yang memerlukan perhatian. Masalah tercermin dalam pertanyaan yang mengarah pada solusi seringkali sulit dipecahkan atau sulit dikendalikan. Kalau menurut Brayman, masalah penelitian dianggap sebagai inti dari penelitian itu sendiri, merupakan gambaran jelas dan pasti dalam kondisi yang diamati. Masalah ini memunculkan pertanyaan yang harus dijawab dan mengarah pada kegiatan penelitian. Selanjutnya, bagaimana cara menemukan masalah? Dalam artikel tersebut dijelaskan ada beberapa cara untuk menemukan masalah. Antara lain, 1. Observasi dan pengalaman pribadi. Menemukan masalah dapat dimulai dari pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar atau pengalaman terhadap kehidupan sehari-hari. Misalnya, masalah dapat ditemukan melalui kesulitan atau tantangan yang dialami secara langsung atau individual atau masyarakat tertentu. Kedua, dengan melakukan analisis fenomena masyarakat. Masalah juga dapat ditemukan melalui analisis terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat seperti perubahan ekonomi, sosial, atau budaya. Contohnya, masalah dapat muncul dari ketidakseimbangan ekonomi, ketimpangan sosial, atau perubahan pola perilaku dalam masyarakat. Ketiga, studi terdahulu. Penelitian sebelumnya juga dapat menjadi sumber untuk menemukan masalah baru. Jadi, kita harus studi kasus terlebih dahulu untuk menemukan sebuah masalah. Dengan mempelajari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kita dapat menemukan kekosongan pengetahuan atau permasalahan yang dapat diselesaikan. Keempat, dari imajinasi dan kreativitas. Kadang-kadang masalah dapat ditemukan melalui imajinasi dan kreativitas dengan mengajukan pertanyaan atau mengembangkan ide-ide baru. Contohnya, melalui brainstorming atau diskusi kelompok, kita dapat menemukan masalah yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Yang terakhir adalah dari analisis kritis. Dengan melakukan analisis kritis terhadap suatu atau kondisi yang ada, kita dapat mengidentifikasi perbedaan antara harapan dan kenyataan yang menandakan adanya masalah yang perlu dipecahkan. Yang terakhir adalah penegasan terhadap masalah. Merumuskan masalah secara substansial untuk menghindari multitafsir, memastikan bahwa masalah yang diangkat dalam riset benar-benar mengarah pada solusi yang bermanfaat. Jadi, untuk penegasan terhadap masalah, kita harus merumuskan masalah tersebut secara terperinci dan harus ditafsirkan sedemikian rupa, dan memastikan bahwa masalah yang diangkat dalam riset tersebut benar-benar mengarah pada solusi yang benar. Kita harus melakukan sebuah riset terlebih dahulu agar masalah tersebut bisa terselesaikan melalui solusi yang sudah ditentukan.
Dengan penegasannya kuat terhadap masalah yang diangkat dalam riset, penelitian dapat memastikan bahwa riset mereka relevan, fokus, dan memiliki dampak yang positif dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau dunia pada umumnya. Terima kasih. Sekian dari saya, Stina Fatul Fatimah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih.